Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rezki Yonanda dengan NIM 200 111 3580. Di sini saya bertujuan membuat video ini untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah perencanaan dan pengawasan yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Zulkarnain SOS MSI. Mungkin masuk dengan soal pertama, yang dimana soal tersebut berbunyi, yaitu menurut Anda seberapa penting pengawasan dalam pembangunan? Dan kemukakan pendapatnya menurut saya pribadi. Pengawasan dalam pembangunan sangat penting, karena bila tidak, maka tidak mungkin dilakukan koreksi atau perbaikan manajemen atau administrasi secara pembangunan. Tanpa pengawasan, maka pembangunan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, pengawasan pembangunan merupakan bagian integral dan pembangunan itu sendiri. Jadi bisa dikatakan pengawasan di dalam pembangunan itu sangat penting, karena jika tidak adanya pengawasan, maka pembangunan tersebut tidak berjalan dengan maksimal dan dengan lancar sebagaimana direncanakan sebelumnya. Dan soal kedua yaitu jelaskan tren pengawasan dari gambar yang diberikan, yaitu mengenai controlling trends 2022. Yang pertama yaitu mengontrol kepemimpinan. Di sini disebutkan mindset atau pola pikir, kerangka tindakan yang terdiri dari pendekatan pengendalian yang baru dan terbukti diperlukan agar berhasil menguasai beragam tantangan transformasi. Di sini diartikan bahwa pola kepemimpinan pemimpin sendiri atau mindsetnya sangat diperlukan, karena di sini sangat banyak tantangan-tantangan yang harus membuat perusahaan atau organisasi itu berubah dengan sangat cepat. Dan model kepemimpinan pengendali modern semakin banyak diperkenalkan untuk memimpin tim gitu kan. Dengan pola pikir berorientasi masa depan yang menciptakan kepercayaan di antara karyawan untuk mengendalikan berkontribusi khususnya pada hal ini. Yang kedua yaitu pengendalian agile atau tujuan hasil utama. Transformasi model bisnis yang gesit mengubah proses dan struktur. Perubahan organisasi di perusahaan didorong dengan usaha keras, yang dimana tujuan dan hasil utama merupakan menjadi pokok penting dalam organisasi atau perusahaan. Pergerakan yang kuat dalam implementasi dapat dilihat contohnya di perbankan, perusahaan asuransi, dan industri farmasi pada khususnya. Yang selanjutnya yaitu mengontrol transformasi. Pada hal ini yaitu manajemen kinerja berbasis data. Jadi pada perusahaan sangat penting gitu bekerja dengan data atau berdasarkan data yang tersedia. Jadi kita tidak bisa bekerja atau mengatur organisasi atau perusahaan dengan strategi-strategi tertentu jika tidak menggunakan data-data yang valid. Yang selanjutnya yaitu mengontrol transformasi. Dengan hal ini atau pengendalian fungsional atau pengendalian rantai pasokan, yaitu mempertahankan rantai pasokan menjadi keunggulan kompetitif strategis bagi perusahaan. Di semua industri, perusahaan berjuang dengan masalah pengiriman dan menimbulkan tantangan besar bagi kelangsungan bisnis. Ya, di sini berarti bahwa rantai pasokan atau suplai barang sangat diperlukan gitu kan, agar terjaminnya barang atau
model biaya rantai pasokan harus disesuaikan dengan banyaknya industri itu. Tidak hanya biaya yang menjadi faktor keberhasilan dalam pengadaan, keamanan rantai pasokan dan jarak tempuh yang pendek juga semakin menjadi fokus. Pengendalian semakin dibutuhkan untuk mendukung dan mengiringi pengembangan rantai pasokan fungsional di dalam perusahaan. Yang selanjutnya yaitu pengendalian keberlanjutan penilaian, dalam hal ini penilaian siklus hidup produk. Kajian terhadap aktivitas perusahaan terkait dampak terhadap lingkungan semakin menjadi fokus. Dan di sini program daur ulang produk yang masih bisa digunakan sangat efektif untuk menjaga siklus kelangsungan hidup di lingkungan sekitar perusahaan atau dunia sekaligus, yaitu alat pengontrol. Dalam hal ini nilai seumur hidup pelanggan. Dalam hal ini pelanggan menjadi semakin penting gitu. Jadi jangan hanya promosi di awal atau gencar-gencaran di awal gitu kan. Tetap ada potensi cross-selling dan upselling menjadi tolak ukur implementasinya. Lalu jangan gencar-gencar di awal, tetapi kalau bisa tetap keberlangsungan hidup pelanggan. Jadi pelanggan tetap ke kita aja gitu, jangan berpindah ke yang lain. Seperti itu. Dan selanjutnya yaitu pengendalian digital, analisis biaya manfaat. Tidak setiap tren digital harus diterapkan tanpa refleksi di perusahaan. Konversi atau perluasan ke model bisnis digital membutuhkan bisnis yang layak. Dalam pengendalian, keterampilan eksplorasi semakin dibutuhkan untuk menggambarkan biaya dan manfaat proyek digital secara realistis. Pengendalian digital menurut karyawan dalam pengendalian untuk mau berubah. Jadi manfaat yang diperlukan atau yang diterapkan itu harus sesuai dengan perusahaan. Ya, selanjutnya mengontrol kompetensi atau model kompetensi. Yang tren terakhir ini yaitu pengembangan saat ini meningkatkan tekanan dalam praktik untuk mendefinisikan dan mempromosikan pengendalian. Proyek transformasi yang menjanjikan seringkali gagal karena kurangnya keterampilan yang melampaui keahlian pengendalian. Model kompetensi pengendalian di perusahaan masih kurang memperhatikan topik digital, ilmu data, dan keberlanjutan lainnya. Dan disinilah kita harus mulai dan mengejar ketertinggalan tersebut. Dan mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai soal ujian akhir semester yang diberikan atau yang diampu oleh Bapak Dr. Zulkarnain SOS MSI. Jika ada kesalahan atau kehilafan, saya mohon maaf. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak.